Puspamal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton, cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di rest area kilometer 45 tol Jakarta Merak. Dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Tentunya kita Puspamal untuk memperkuat hal tersebut telah melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk melengkapi syarat formil, walaupun kita sudah memeriksa baik saksi dan tersangka, kita perlu juga melengkapi sebagai syarat formil. Penyidik Puspamal telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, diantaranya adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir kelongsong yang ditemukan di area parkiran Indomaret, baju korban, bukti transfer, dan beberapa alat bukti yang lainnya yang sudah kami sita. Setelah itu tentunya dengan adanya tadi sudah melakukan proses penyidikan baik terhadap saksi, korban, dan melengkapi barang bukti, alat bukti yang kita butuhkan, Puspamal telah melakukan rekonstruksi yang rekan-rekan media juga turut hadir. Ini dilakukan untuk membuat suatu perkara ini lebih terang dan jelas. Dari hasil pemeriksaan saksi, tersangka, dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP, Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP, Junto 551 KUHP. Yang pertama berkaitan penerapan pasal. Dari situ saya menerapkan pasal di samping 340 ya. Kami menjodohkan pasal 55 di situ. Kemudian ada pasal 338 pembunuhan, dan kami jodohkan juga kepada pasal 55. Berkaitan dengan pelaku 3 orang ini, mana yang lebih berat akan dijatuhkan itu mungkin nanti dalam satu persidangan Bapak Hakim bisa memutuskan dengan adanya hasil pemeriksaan penyidikan daripada saksi dengan tersangka dan keterangan-keterangan yang kami berikan, maka di situ nanti akan ada putusan dari hakim mana yang berat dari 3 orang tersebut. Saya tambahkan izin. Saya tambahkan ya, terkait dengan pertanyaan tadi, ada beberapa tersangka yang dikenakan pasal 340 sama 338. Itu untuk tersangka inisial B ya. Tersangka 2 inisial A itu disangkakan dengan pasal primer 340 KUHP Junto 55 ya. Terus subsidiarnya 38 KUHP Junto 55. Dan itu berarti ketiga-tiganya itu disangkakan juga dengan pasal 480 penodaan secara bersama-sama. Ya. Terus terkait dengan pidana tambahan, nanti akan dilihat kualitas dari perbuatan di antara 3 ini, ya. Karena
dari 3 ini kan tidak ada satu orang yang tidak terkait dengan pasal 3 pembunuhan ya, berencana ataupun pembunuhan biasa. Jadi terdakwa tersangka atas nama R itu kena pasal 480 terkait penadaannya. Jadi terkait dengan 340, 338 dari rekonstruksi kemarin tidak ada di lokasi kejadian. Jadi begitu kejadian itu yang saya gambarkan. Nanti di persidangan akan terungkap secara terang benderang. Jadi ininya klausul pembunuhan berencana itu adalah tersangka itu ada jeda waktu untuk berpikir. Ya, dari hasil tersangka maupun saksi di situ ada jeda. Ketika pembunuhan biasa itu tersangka ini tidak ada jeda untuk berpikir. Ini ada jeda untuk berpikir. Ya, itu klausul diantaranya. Jadi kalau nanti dalam satu persidangan lah itu akan jelas pasal yang mana yang jelas bahwa Komit Angkatan Laut dan ini menjadi satu atensi Bapak Kasal. Kenapa kasus yang begitu besar Pusmomal menyelesaikan cukup singkat menurut saya. Ya, tidak ada 1 bulan di kasus besar itu. Kenapa? Di antaranya adalah atensi pimpinan TNI Angkatan Laut untuk segera selesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya dan transparan. Itu atensi dari beliau. Terima kasih.